Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Oke guys, balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, pagi-pagi ya gue nggak lagi riding berangkat kerja ya. Dan gue juga lagi nggak pengen riding pakai ZX25R. Kenapa? Ya karena di luar hujan guys, baru hujan semalam. Jadi gue nggak mau motor gue kotor, pasti di luar becek banget. Dan sedangkan pas malamnya motor udah gue lap-lapin, udah gue bersih-bersihin, pelek-peleknya mengkilat. Ya lagi pula motor ini cuma buat motor mejeng sih guys. Nah jadi gini guys, sebenarnya gue udah seminggu ini ya hampir 10 hari lah gitu lagi nggak bikin konten. Tapi kan YouTube gue jalan terus karena gue udah bikin video dari sebelumnya gitu ya. Jadi gue upload terus gue jadwal gitu. Tapi sebenarnya motor gue ini ZX25R ini harus kembali ke bengkel guys. Aduh. Ya jadi motor gue ada problem. Ya jadi gini, ceritanya tuh gini guys. Jadi ini gara-gara gue nonton konten video YouTube-nya si Mas Bro Nexfinity kalau nggak salah namanya ya. Jadi dia ceritain bahwa ada banyak problem ya, ada banyak problem yang ada di motor ZX25R ini guys ya. Jadi yang pertama nih, gue sebutin semuanya dan gue akan kasih tahu problem gue tuh yang mana. Ya yang pasti gue thank you banget ya, berterima kasih banget sama Bro Nexfinity karena kontennya benar-benar bermanfaat banget, khususnya buat gua dan mungkin yang lain juga. Semoga aja ya guys, kalau memang pas habis nonton video ini atau nonton videonya Bro Nexfinity bisa tahu langsung apa yang dilakukan saat lo ngelihat kejadian tersebut gitu. Nah yang pertama adalah masalah suspensi belakang guys. Nah jadi sebenarnya ini juga di share di grup ZX25R Riders ya. Jadi gue taunya juga dari situ, tapi juga dibilang juga sama Bro Nexfinity. Nah, suspensi belakang ini, guys, yang pertama adalah katanya las-lasannya cuma 2 guys setiap bagian. Jadi las-lasannya tuh ini banget, sedikit banget sehingga banyak orang yang parno lah, takut lah gitu. Udah mendingan ganti suspensi belakang. Ya kalau untuk masalah pengelasan suspensi ya, dia kalau nggak salah las-lasan yang di ujung sana tuh cuma 2 titik doang guys. Yang bawah juga 2 titik deh kayaknya. Ya 1, 2 ya. Dan dia kan soalnya Bro Nexfinity kan juga ganti ZX25R diganti sama dia dengan shock yang lebih bagus ya, shock Uhlins lah. Nah yang masih standar, tapi kalau menurut gue sih ya guys, gimana pun juga engineer Kawasaki pasti sudah memastikan lah ya, atau nggak meriset seberapa kuat las-lasannya ya. Gimana pun juga gue anak material engineering, jadi gue paham lah. Yang pastinya kan dalam perusahaan itu kan juga dilihat kalau 2 aja cukup gitu untuk menahan bobot motornya 182 kilo plus nanti ridernya, karena ini juga ada untuk boncengan juga bisa ya, sekitar mungkin 200 kilo lah maksimal. Dia masih kuat nahan dengan 2 titik las ya. Pastinya udah dipikirkan baik-baik dan juga dipikirkan aspek ekonominya, costnya, supaya nanti motor ini juga bisa dijual dengan harga yang cukup terjangkau, mungkin seperti itu guys. Tapi kalau menurut gue suspensi yang las-lasannya kurang begitu bagus gitu ya, menurut Bro Nexfinity mungkin itu masih nggak apa-apa. Nah cuman yang menurut gue harus lebih diperhatikan adalah waktu itu sempat viral juga di grup. Jadi motornya itu bunyi ngak-ngekok ya, terutama di suspensi belakang saat ditekan atau enggak saat dinaikin, saat di apa namanya, dipompa lah gitu, di ayun. Jadi saat lo giniin, nah itu dia bunyi ngak-ngekok. Nah alhamdulillahnya punya gue ternyata nggak kena kasus seperti itu guys. Jadi mulus-mulus aja, nggak ada masalah, nggak ada bunyi ngak-ngekok gitu ya. Nah itu mungkin disebabkan karena ada leaking di suspensi belakang guys. Nah jadi olinya sampai kering, sampai habis. Jadi akhirnya setiap lo tekan bunyi ngak-ngekok. Dan biasanya kalau udah nggak ada oli, biasanya compression sama reboundnya juga pasti kacau guys. Ya jadi itu mesti
cepet-cepet ke dealer Kawasaki. Saran gue kalau lo memang menemukan ada bunyi ngak-ngekok saat lo tekan-tekan gini guys, saat lo push gitu suspensi belakangnya, ya itu saran gue lo cepet-cepet langsung ke Kawasaki. Kalau lo takut bawa motornya, lo pesen towing Kawasaki, pakai Kawasaki Road Service gitu ya, nanti diambil motor lo dibawa ke sana dan dia pasti bakal mengganti unit suspensi belakangnya guys dengan yang baru ya. Ya jadi gitu guys ya. Terus masalah selanjutnya yang diulas adalah mengenai anak kuncinya guys. Nah, jadi ada sebagian owner dari ZX25R mengeluh masukin kuncinya kok susah gitu guys. Masukinnya susah, pas udah masuk susah dicabut. Jadi nyangkut di dalam situ guys, ngeluarinnya susah banget, seret banget. Ya sebenarnya gue juga kejadian di motor gue juga sih. Sebentar gue ambil anak kunci. Ya guys, jadi sebenarnya gue juga kayak gitu ya. Ya mungkin karena cetakan kuncinya juga masih baru gitu ya, jadi agak-agak ribet gitu. Tapi gue ya lama-kelamaan jadi udah lancar lagi seperti biasa gitu. Jadi nggak susah untuk ditarik lah, masih dalam taraf wajar lah gitu, tinggal masukin. Ya memang pertama agak-agak susah, gue aja agak susah tuh. Tapi pas sudah masuk, nah udah masuk gitu guys. Nah jadi di sini, nah mungkin saran gue adalah untuk kunci yang seret mungkin jangan pakai WD-40 lah, karena WD-40 gue takutnya korosif, takutnya ada bagian plastik di dalam sini guys, karena ini kan immobilizer, jadi ada chipnya atau ada alat elektronik atau segala macam. Mungkin lebih pakai electrical lubricant deh, pokoknya yang lubricant yang tidak korosif sama plastik, pokoknya yang bisa buat semuanya deh. Gue nggak tahu kalau Rexco, mungkin Rexco 20 atau 30 gitu yang khusus untuk electrical ya. Jadi lo cocoknya lebih ke sana atau enggak, kalau mereknya WD-40 tuh WD-40 spesialis kalau nggak salah ya. Jadi bukan WD-40 yang lo kenal kan, biasanya WD-40 tuh warnanya biru gitu, biru merah ya, itu bukan ya. Jadi lebih kepada WD-40 spesialis. Kalau merek WD-40 lo WD-40 spesialis. Kalau lo merek Rexco yang murah, lo bisa beli di dealer Tekiro tuh di Tokopedia, harganya 20-30 ribuan ya. Lo beli Rexco 21 mungkin ya. Ya jadi khusus lubrikan, khusus untuk electrical, jadi dia aman buat begini-gini, buat ngelumasin ya. Itu pun juga kayaknya sekali aja lo lumasin pasti bakalan enteng lah gitu. Nah masalah selanjutnya guys adalah masalah koplingnya nggak gigit gitu loh. Jadi pas lo ganti gigi gitu ya, jadi waktu itu sempat gua nonton Next Vimity, ada orang yang pas ganti gigi 1 ke 2 atau 2 ke 3 pas lagi RPM tinggi dia ngelos. Jadi harusnya kan ngeng gitu ya, tapi dia malah ngeng gitu. Jadi kayak ngelos, koplingnya nggak makan, mesinnya terus ngeraung gitu guys, nggak dapat beban gitu. Nah itu katanya terjadi pada si Bronex Vimity juga sama temannya juga guys. Kenapa? Karena mungkin dia bilang dia melakukan penggantian clutch levernya dengan yang Akos 1, dan mungkin saja dia lupa setting yang kemarin pernah gue bahas ya guys ya, masalah fitting ZX25R adalah free play-nya guys. Nah lihat, gue ada free play-nya tuh ya. Nah free play ini penting banget, jadi lo memastikan kopling itu bener-bener disengage lah gitu, jadi biar loss gitu loh. Jadi bener-bener koplingnya itu udah ngerapet maksimal pada saat lo nggak pencet ya gitu. Jadi mungkin kalau pas pakai Akos 1 mungkin koplingnya seakan-akan kayak terengage sedikit gitu. Nah ini yang bikin loss ya. Jadi dia bilang juga dia servis ke sebuah bengkel ternama, cuma diatur ininya doang katanya ya, tinggal dijauhin, dimundurin ya gitu. Kalau lo memang terlalu loss, lo tinggal puter ke arah kemana nih, kalau ke sana tuh arah mana. Jadi ininya nanti bakal ke sana. Nah terus dikencengin pakai yang ring kedua ya. Ini udah gue setting sih, gue malas settingnya karena gue orangnya OCD banget, bener-bener gue hitung 2-3 mili.
Jadi kalau lo masih ragu, lo tinggal, kalau owner ZX25R di sini udah ada pedoman pemilik nih. Jadi gua kasih tahu, penyetelan kopling itu udah ada caranya di sini guys ya. Jadi lo tinggal baca berapa free play yang ada. Di sini juga dijelasin guys. Jadi 2 sampai 3 mili. Ya jadi semua tata cara dan lain-lain lo tinggal baca di sini, termasuk in range lo guys, termasuk break in period juga ada. Jadi lo memperhatikan kalau batas oli ya, gimana cara ngukurnya segala macam udah ada semua guys. Yang 2 sampai 3 mili mana ya? Coba sebentar gua cari nih biar kalian mengetahui sebenarnya semuanya, informasi itu sudah ada. Nah, di perawatan dan penyetelan lo bisa lihat di situ. Nah, di sini ada kopling halaman 101. Kita coba buka halaman 101. Nah, lihat. Main bebas tuas kopling. Maksudnya ini yang gue maksud kemarin tuh free play ya guys, sama ya, free play main bebas tuas kopling. Nah, lo lihat 2 sampai 3 mm. Jadi jarak 2 sampai 3 mm tuh di sini guys tuh. Ya. Lo mungkin bisa ngeliat di sini lebih jelas tuh. Ya, di sini 2 sampai 3 mm. Tuh, ada free play-nya. Ini bukan kopling oleng ya guys, bukan kopling oglek. Ya. Ya, ngukurnya pakai apa? Ya, yang pastinya lo kalau punya sigmat kayak gua nih. Nah. Ya, ini namanya sigmat guys. Jadi ini penggaris atau enggak apa, jangkar sorong lah. Lo tinggal zero, lo ukur 3 mili lah gitu ya, 3 mili. Nah, ini sigmat gua agak ngaco. Oke. Ya, 3 mili ya, naikin dikit lah, udah nggak apa-apa segitu ya. Terus lo kunci. Dah, ini 3,1 ya guys, nggak perlu akurat, lebih boleh, kurang jangan ya. Jadi itu saran gua gitu kalau untuk kopling ya, gua takut koplingnya kemakan. Nah, habis itu lo ukur, lo tahu jaraknya semana, segini kan jaraknya. Terus lo lihat bener nggak 3 mili. Nah, kalau gue sih udah gue ukur guys 3 mili ya, kurang lebih pas. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau lebih akurat, ini harganya berapa? Aduh, lo lihat Tokopedia guys, nggak perlu beli yang kayak gini. Ini penting ya guys, penggaris dan kayak gini-gini. Ya, kalau lo merasa ini mahal, ini harga juga nggak mahal, nggak sampai 100.000. Lo beli yang kayak gini. Nih, ini harganya lebih murah daripada ongkirnya guys, 3.000 ini. Ya, ya setidaknya kalau biker yang OCD kayak gue gitu, lo mesti punya lah. Ya. Jadi seperti itu guys, semua udah dijelasin ke pedoman pemilik. Jadi masalah kopling selip, insya Allah aman kalau lo nyeting koplingnya juga dengan benar. Nah, terus masalah yang selanjutnya ya, yang gua juga kena, itu adalah masalah ini. Nah, kalau Bro Next itu bilangnya bannya oleng gitu guys. Ya, sebenarnya bukan bannya yang oleng sih guys, tapi adalah gear plus snap gearnya. Jadi ini juga ada snap gearnya tuh guys. Jadi ini pellet dihubungkan ke snap gear. Nah, di sini snap gearnya di sebelah sini ya, terus baru ke sprocket. Nah, punya gue tuh gerak-gerak gini guys. Nah, punya gue tuh gerak-gerak kayak gitu. Itu gue nggak nyaman aja ngelihatnya. Walaupun sebenarnya kalau kata dealernya sendiri itu it's okay, nggak masalah. Memang biasanya ada seperti itu dan tidak ada toleransinya gitu loh. Jadi nggak akan kenapa-kenapa. Tapi gue ngeliatnya motor gue juga baru jalan sekitar 120 km gitu kan. Kok gue bete banget ngelihatnya ya, dan gue juga kayak ngerasa kurang perfect aja. Kok gear gue gerak-gerak gitu. Ban gue sih lurus, tapi gear gue kok kayak ngeplak gitu guys. Jadi kurang enak. Mungkin videonya gue akan kasih tahu ke lu nanti. Gue udah juga direkam di HP gue gitu ya. Nanti gue bakal taruh di video. Tapi gue nggak enak banget ngeplak gitu guys. Jadi kalau dilihat dari bannya lurus nih, tapi kelihatan dari gearnya kayak swing ke kiri, swing ke kanan gitu guys. Jadi kurang begitu rata. Nah, itu penyebabnya adalah ya, jadi penyebabnya itu setelah diteliti sama Kawasaki-nya, dan ditelitinya tuh edan banget guys. Jadi motor gue tuh dikirim ke Cibitung. Jadi prosesnya adalah 1 minggu, nggak lama sih, seminggu. Orang motor gue juga cuma motor 1 minggu, dipakainya juga cuma buat haheho doang kok.
keluar Sumarekon balik lagi gitu ya. Gue nggak pernah bawa jauh-jauh, motor buat mejeng doang. Nah, cuma waktunya prosesnya seminggu guys, cuma seminggu. Dan motor gue bener-bener dibawa ke Cibitung. Jadi mekaniknya cuma ngecek. Ini karena motor baru, saya nggak berani, masih mulus banget, masih apa. Kita bawa ke Cibitung karena alatnya lebih lengkap. Itu di pabriknya guys, pabrik Kawasaki itu di Cibitung di MM 2100 ya, for your information. Ya, gue juga tahu tempatnya. Dulu waktu itu gue beberapa tugas gue coba ngecek ke perusahaan itu. Teman gue juga HRD di sana. Jadi pabriknya memang gede banget guys di Cibitung itu, dan alat-alatnya lengkap. Nah, jadi motor gue spesial banget dibawa, dan kata mekaniknya ini adalah motor konsumen pertama yang langsung diteliti di sana ya, dan diteliti sama orang Jepangnya langsung nih kalau. Jadi gue dapat fotokopian suratnya ya, jadi bukan orang Jepangnya langsung, tapi setidaknya diketahui oleh orang Jepangnya. Jadi bagian quality assurance-nya, QA division-nya si Mas Takao Morimoto san. Takao Morimoto san. Ya langsung ditantangin sama dia tuh. Tapi tanda tangannya kok kayak tanda tangan orang Indonesia ya, gak ada huruf Jepangnya. Ya. Jadi gini, jadi motor gue komplain gitu ya. Di sini juga ada surat pemberitahuannya juga dari pihak Kawasaki bahwa kalau misalkan service information itu cek run out drive, jadi maksudnya si sprocketnya mungkin ya, terus suruh setel drive chainnya yang benar, lurus apa enggak. Nah, itu hanya untuk motor yang dikomplain konsumen, termasuk motor gua. Nah, dia langsung jelasin banget, dia diteliti. Ini foto motor gua nih guys ya. Jadi drive chain oleng, tidak lurus. Jadi detailnya saat berkendara gua ini ya, komplain, gue merasa kayak gearnya nggak lurus. Terus gue bilang aja kan, nggak enak lah gitu di ridingnya, padahal gue nggak ngerasain sama sekali sih. Cuman karena buat demi komplainan, jadi gue ngomong seperti itu ya. Tapi dia bilang dijelasin juga, KMI mengkonfirmasi bahwa part yang oleng adalah sprocket, bukan wheel SC rear. Jadi maksudnya bukan peleknya, secara keseluruhan peleknya lurus, tapi adalah sprocketnya gitu mungkin ya. Gue nggak tahu juga part-partnya, tapi ditulis tuh. Gue nggak paham sih, lebih paham orang bengkel lah ya. Jadi oleng pada wheel dan run out drive driven chain adalah fenomena yang berbeda. Fenomena run out drive chain merupakan hal yang alami. Nah, sebenarnya kalau lo punya motor dan motor lo oleng, gearnya ya, bukan bannya ya guys, gearnya dari nap gearnya sampai ke sprocketnya itu ternyata hal yang biasa guys. Jadi katanya di sini setiap part mempunyai toleransi dimensi masing-masing. Jadi ini suratnya dari Kawasaki ya guys, Kawasaki Service Information. Ini bukan gua yang bikin guys. Jadi siapa punya toleransi masing-masing ya. Jadi dikasih tahu kalau untuk khusus yang ini, untuk yang gear, kalau lo merasa ada oleng ke kiri dan ke kanan, itu batasnya adalah 10 mili. Jadi ke kiri 5, ke kanan 5. Kalau masih dalam tahap itu masih tidak apa-apa. Jadi nggak akan ada masalah guys. Ya, sebentar, alarm gue nyala. Oke, jadi oleh sebab itu driven chain tidak dapat selalu lurus. Jadi oleh sebab itu driven chain tidak dapat selalu lurus. Tergantung kombinasi pada part-part terkait. Karena gue dijelasin, karena kan pelek sama nap gear itu nggak tersambung secara cetakan gitu loh. Jadi dari pelek ada karet nap gearnya, baru nap gearnya, baru si sprocket. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang dibikin seperti itu ya. Gue nggak tahu kenapa juga, mungkin bakal meredam getaran ya, satu meredam getaran, terus juga jadi lebih halus lah transfer powernya ke ban belakang, karena lo harus neken karet nap gearnya dulu kan, ada karet nap gearnya dulu kan. Jadi sehingga power deliverynya lebih smooth, lebih halus gitu ya, mungkin ya. Ya tapi gue sih lebih lebih mikir bahwa fungsinya si nap gear itu adalah buat meredam getaran sih ya. Jadi karena ada karetnya ya, otomatis mungkin kadang sprocket sama nap gearnya juga
nggak ini apa, kadang suka nggak lurus karena membiasakan kan nggak langsung gitu, peleknya tuh nggak secetakan sama si nut gearnya gitu loh. Jadi menurut gue seperti itu. Makanya kalau mungkin kalau pelek-pelek racing gitu kan, karena dia nggak peduli sama getaran, yang penting jalan kencang segala macem, dia pelek sama nut gearnya udah jadi satu gitu. Mungkin ya guys, gue cuma menjelaskan dengan kesotoyan gue. Nah jadi apa tuh dia bilang, hasil investigasi juga katanya, pokoknya intinya kalau ada kejadian seperti itu, yang pertama dilakukan adalah lo cek toleransinya. Kalau masih masuk mah nggak apa-apa, tapi di sini lo lihat semua ada toleransi. Bahkan kemiringan ban belakang itu ada toleransinya. Kalau misalnya kemiringan cuma 1 mili gitu ya, jadi agak-agak meletot 1 mili gitu masih nggak apa-apa, karena standar kelurusan skala adalah 2 mm. Jadi ya kiri kanan nggak sama 2 mm masih nggak masalah gitu guys ya. Terus lo mungkin juga cek, coba setting rantainya, mungkin rantai terlalu tegang ya. Standar rantainya itu 25-35, dan ini juga ada di buku manual guys ya. Jadi untuk penyalaan rantai juga sama 25-35 mm. Nah gue sendiri nanti gue bakalan bikin alat buat nyetel rantai biar kalian mudah juga dengan alat-alat yang ada, bisa beli di Tokopedia untuk keregangan rantai. Tapi mungkin buat video lain guys gitu. Nah jadi part mana yang diganti, sebenarnya klaim gue tuh ditolak guys, menolak warranty yang diajukan sebenarnya ya. Cuman entah kenapa gue nggak tahu juga, motor gue diganti semuanya tapi peleknya enggak. Jadi karetnya, sprocketnya, terus nut gearnya, jadi diganti sama dia. Ya di sini hasil analisa sprocket run out oleng. Berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi semua kondisi part oke. Jadi sebenarnya motor gue nggak ada masalah, cuman gue perfeksionis aja gitu. Dan olengnya itu nggak separah yang Bronex Vimity jabarkan di video ya guys. Oleng gue tuh masih lebih nggak apa-apa lah, cuman karena nggak perfect gue bawa ke Kawasaki gitu. Jadi ya kan Kawasaki bener-bener ngelayanin gue dengan luar biasa. Dapat dikasih surat penjelasan dan informasinya juga. Wah gue salut banget. Bahkan gue servis mobil, kalau Toyota biasa aja lah, kalau Mazda tuh dilayanin banget. Ini Kawasaki yang padahal motor gitu, ini bener-bener dilayanin abis guys, bener-bener gila. Semua pertanyaan dijawab, kebingungan gue dijawab dengan jawaban yang nggak kaleng-kaleng, nggak cuma mekaniknya asal bunyi, dia bahkan bawa surat dari Kawasaki-nya langsung gitu. Jadi good job deh Kawasaki ya, hebat ya. Jadi fenomena run out merupakan hal yang alami tuh. Fenomena run out drive chain merupakan hal yang alami. Jadi kalau motor lu punya ada oleng kiri kanan dan olengnya masih ke kanan 5 mm, ke kiri 5 mm, itu nggak apa-apa guys ya, karena lu bayangin aja pelek lu nggak ada physical connection dengan sprocket, ada nut gear, ada karet baru nut gear gitu ya. Itu pun juga karena buat meredam getaran kalau menurut gua ya. Kalau lo misalkan merasa oleng, lu ganti pelek OZ atau nggak lu pakai pelek Marce, dia langsung tuh sprocket sama peleknya jadi satu kalau nggak salah ya. Nah terus setelah semua part assembly juga punya toleransi dimensi, dan saat melakukan riset kamu menemukan kondisi wobbling wheel, oleng pada roda seperti dikatakan tidak mengaruhi wobbling wheel. Jadi menemukan kondisi wobbling wheel, gua waktu itu bilang peleknya ikutan gerak gitu, tapi ternyata no, sama sekali dia tidak menemukan kondisi wobbling wheel. Dan semua gue dicek, katanya nggak cuma ini, nggak cuma bagian ini, nggak cuma bagian roda belakang, sprocket dan nut gear, tapi katanya semuanya dicek kondisinya. Jadi pas diterima gue bener-bener udah dicek. Terus ini kan tulisannya menolak warranty yang diajukan guys, tapi kami KMI mencoba mengganti sprocket, kopling, damper dengan status goodwill. Jadi dia dicek kondisinya dulu sebelum dipasangkan, dia bilang statusnya oke, baru dipasangkan ke motor gue. Jadi warranty gue ditolak tapi diganti. Wow, dan gue dapat surat cinta dari Kawasaki gitu.
Jadi Kawasaki good job banget. Dan gak cuma itu guys, gua pas bawa motor ini ke Kawasaki, bensinnya cuma gua isi 3 strip lah gitulah ibaratnya. Terus pas motor gua balik lagi, ya lo bisa lihat bensin gua full dong. Diisiin juga full tank guys. Ya kalau memang diisiinnya Pertamax itu di atas 100.000 guys. Tapi kalau diisinya Pertamax Turbo, gue pernah waktu itu sebelumnya Pertamax Turbo itu 140 sampai 150.000. Ya jadi gue komplain. Ya ibaratnya gue yang kecewa gitulah. Tapi ternyata nggak ada masalah. Itu pun diganti juga part yang bermasalah itu sekarang udah nggak ada oleng lagi malah guys. Ibaratnya malah tambah nggak kelihatan lagi. Gila banget. Udah gitu bensin gue diisiin penuh. Padahal pas gue berangkat tuh cuma strip 2 pas strip 3. Pokoknya bensinnya itu cuma ya sekitar 20 kalau dirupiahin sekitar 30-40 ribu. Karena waktu itu gue isi 50 ribu ya. Terus gue pakai bentar. Sisanya paling tinggal 20-30 ribu. Terus pas gue bawa komplain, bensin gue full. Gila Kawasaki, good job. Ya jadi itu aja guys. Sebelumnya gue sambil manasin motor deh. Ya jadi itu aja. Gue cuma mau ngasih tahu informasi mengenai problem apa aja yang dialami sama si Kawasaki ZX 25R ini guys. Oke. Ya udah kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton video gua. Jangan lupa untuk subscribe ke channel gue ya guys, Aldi Ride. Gimana pun juga kan subscribe itu gratis guys. Jadi kenapa nggak subscribe ya kan? Dan kalau lo emang suka sama video gue dan merasa video gue ini bermanfaat, tolong di share ke semuanya. Jangan lupa juga diklik like ya, klik like guys. Ya share ke semuanya, kasih tahu ke teman-teman lo yang udah punya ZX 25R ataupun yang belum punya. Gue doain semoga lo dimurahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya untuk mendapatkan motor impian lo semua guys. Oke guys, ya udah kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton video gue. Bye bye, see you next video. Wassalam.